Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membuat suasana politik di tanah air menjadi heboh. Selain pengunduran diri itu dilakukan secara tiba-tiba, juga bersamaan waktunya dengan proses Pilkada serentak tahun 2024. Pilkada serentak di Provinsi Riau, seperti yang sudah Anda ikuti dalam beberapa video kami di Berazam, berpotensi diikuti oleh 3 bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketiga pasangan bakal calon gubernur itu adalah: pertama, pasangan Abdul Wahid dengan SF Haryanto yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasdem. Pasangan kedua adalah Dr. Andus Haji Samsuar, MSI, yang berpasangan dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, akan diusung oleh Partai Golkar bersama dengan Partai PKS. Sementara pasangan ketiga adalah Haji Muhammad Nasir bersama Haji Muhammad Wardan. Keduanya akan diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Timbul pertanyaan kita, apakah dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar akan berpotensi menggeser kedudukan bakal pasangan calon yang tadi kami sebutkan, terutama dari Partai Golkar? Kita simak satu berita oleh online Cakaplah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Peta politik Pilkada di Riau berpotensi bergeser. Tanda tanya. Pekanbaru Cakaplah. Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar mengguncang peta politik internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Kabar pengunduran diri Airlangga terungkap dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dia menyampaikan alasan pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai menjelang transisi pemerintahan yang akan segera terjadi. Namun kabar tersebut tampaknya belum direspon secara terbuka oleh pengurus daerah. Dewan Pimpinan Daerah DPD 1 Golkar Riau misalnya memilih irit bicara terkait langkah Airlangga ini. Wakil Ketua DPD 1 Golkar Riau bidang pemenangan pemilu Ihsan enggan memberikan banyak komentar. No komen dulu ya, kita menunggu arahan, ujarnya singkat ketika dikonfirmasi cakaplah.com Ahad 11 Agustus 2024. Selain Ihsan, pejabat teras DPD 1 Golkar Riau lainnya juga memilih untuk bungkam. Mereka lebih memilih menunggu arahan dari pusat. Isu yang berkembang saat ini adalah tentang ketidakpastian nasib bakal calon yang sudah menerima surat keputusan dukungan dari Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. Sebelumnya,
sejumlah bakal calon kepala daerah di Riau telah menerima dukungan resmi dari Golkar, seperti Samsuar yang berpasangan dengan Mawardi Muhammad Saleh dari PKS telah mendapatkan dukungan Golkar untuk maju kembali di Pilkada Riau. Selain itu, calon kepala daerah lainnya seperti Afrizal Sintong di Rokan Hilir, Repol di Gapempar, Nasaruddin di Pelalawan, Adam di Kuansing, Afni di Siak juga telah menerima SK dukungan. Namun dengan adanya rencana Munas luar biasa atau Munaslup yang disebut-sebut akan digelar 25 Agustus mendatang, 2 hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, nasib dukungan tersebut kini menjadi tanda tanya. Apakah SK yang sudah keluar akan tetap berlaku atau akan ada perubahan pada form B1 KWK yang didaftarkan ke KPU dengan nama-nama baru. Sementara itu sejumlah daerah lain di Riau seperti Pekanbaru, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Meranti dan Rokan Hulu dan Dumai belum menerima SK dukungan resmi. Meskipun demikian, surat tugas telah dikeluarkan untuk masing-masing kader potensial dan ketua daerah tersebut. Pernyataan resmi Erlangga dalam video yang beredar menyebut komitmennya untuk menjaga stabilitas dan marwah Partai Golkar. DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ADART yang berlaku. Beritanya menarik, sesuai dengan konteks. Kenapa saya tertarik dengan ulasan ini? Karena mencoba menghubungkan mundurnya Airlangga Hartarto dengan bakal bergesernya peta politik di Provinsi Riau. Nah, kalau kita kilas ke belakang, sebenarnya Munaslup, Musdalup di internal partai politik, apalagi di Golkar, itu sudah lumrah saja terjadi. Biasa itu. Dalam beberapa peristiwa politik 5 tahun itu, kita selalu saja mendengar ada partai-partai yang dimunaslupkan atau yang dimusdalupkan, termasuk di Riau ini. Tapi ini Golkar sekali ini agak berani. Dia mencoba melakukan satu tindakan politik yang itu berisiko besar terhadap keberlangsungan Partai Golkar. Kenapa saya katakan ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan Partai Golkar? Karena momen mundurnya Erlangga Hartarto ini itu hanya berlangsung beberapa pekan saja menjelang pendaftaran bakal calon. Pendaftaran bakal calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur ke KPU itu berlangsung pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. Nah, kalaulah benar informasi yang kita dengar bahwa Munaslup itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus, tentu akan merepotkan posisi bakal calon, terutama kader-kader Partai Golkar yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Nah, syukur-syukur kalau SK yang sudah diterbitkan itu tidak diulang prosesnya dari awal. Artinya tetap dilanjutkan. Kalau sudah masuk ke pendaftaran KPU, itu semuanya kan mesti diproses dari awal lagi. Baik surat keputusannya maupun form B1 KWK-nya. Ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar yang baru. Bagaimana kalau nanti misalnya oleh pengurus DPP Golkar yang baru hasil Munas mereka tidak mengakui surat dukungan itu?
surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh pengurus DPP Golkar yang lama. Tentu kader-kader Golkar yang baru mendapatkan surat keputusan itu harus mengulang lagi pengurusan surat keputusan ke Dewan Pimpinan Pusat yang baru hasil Munaslup. Itu repot ya, minta ampun itu. Kalau itu terjadi, kalau surat yang lama, SK yang lama itu tidak diakui oleh pengurus Munas yang baru dan pengurus DPP Munas yang hasil Munas itu minta itu diulang lagi. Ampun, bisa mabuk. Kalaulah benar bahwa tanggal 25 Agustus DPP Golkar melaksanakan Munaslup, maka bagaimana dengan kepengurusan daerah-daerah? Nah, ini jadi masalah juga. Kepengurusan daerah-daerah itu ada 3 opsi yang akan muncul. Pertama akan ada PLT baru terhadap ketua Golkar provinsi. Akan ada penunjukan PLT baru, pelaksana tugas, yang bertugas mempersiapkan Musdaluk. Yang kedua, akan berlangsung Musdaluk juga tanpa penunjukan PLT. Yang ketiga, Musda berjalan secara reguler sesuai dengan periodisasi kepengurusan. Kalau opsi pertama yang terjadi bahwa akan ada penunjukan PLT, maka ini akan membahayakan posisi Pak Samsuar yang sudah mendapatkan surat keputusan dari DPP Partai Golkar menjadi calon gubernur. Ini risikonya akan lebih berat lagi dihadapi oleh Pak Samsuar. Jangan-jangan nanti yang menjadi PLT itu orang yang berseberangan politik pula dengan Pak Samsuar. Sudahlah, ini problem yang kita lihat dari pertelagaan Partai Golkar sebagai efek dari mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan itu tidak hanya berefek kepada kepengurusan Golkar di DPD 1, melainkan juga kepada DPD 2. Termasuk bakal calon yang sudah mendapatkan surat keputusan dari DPP Golkar untuk menjadi bakal calon bupati. Seperti Repol di Kampar, Afni di Siak, Nazarudin di Pelalawan, Adam di Kuantan Sengingi. Mudah-mudahan apa yang kita prediksi tadi tidak terjadi. Saya ingin Golkar baik-baik saja. Para kadernya yang sudah diberi amanah tugas untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Kita bertemu lagi pada episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.